Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami langkahkita.id dari Divisi Sosial. Saya Fani Aprilia sedang berada di salah satu mobil donor darah. Ikuti kegiatan kami hari ini. Let's go. I thank God in my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Baik, saya telah bersama salah satu narasumber kita dari kegiatan donor darah dengan Dokter Maya Adriana. Baik dokter, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendonor darah? Baik, apa saja persyaratannya bagi teman-teman adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, atau ibu bapak-bapak yang mau donor? Yang pertama, pastikan dulu dalam keadaan sehat, jadi tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan flu, batuk, itu jangan dulu. Yang kedua, istirahatnya harus cukup, jadi kita makan istirahatnya itu 6 sampai dengan 8 jam per hari. Yang ketiga, tidak dalam mengkonsumsi obat-obatan, jadi seperti antibiotik atau obat-obatan penting lainnya seperti antikoagulan ataupun anti hipertensi ataupun anti diabetes. Terus yang kelima, yang keempat, untuk usianya sendiri dimulai dari 17 tahun ke atas. Yang kelima, berat badannya itu dimulai dari 45 kilo ke atas. Yang keenam, bagi perempuan tidak sedang dalam mens, seminggu sebelum mens atau seminggu setelah mens. Terus dan masih banyak lainnya. Nanti di proses pemeriksaannya bisa kita lakukan lebih lanjut seperti tensi ataupun yang lain-lainnya. Apa manfaat bagi pendonor darah? Jadi apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dari donor darah? Yang pertama itu kita bisa merasa lebih bahagia karena darah yang kita berikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, ini juga bisa menjadi deteksi ataupun screening terhadap diri kita sendiri, terhadap tubuh kita, apakah kita mengalami penyakit-penyakit serius ataupun tidak. Jadi sebelum darah ini diberikan untuk orang lain, darah kita itu akan di-screening terlebih dahulu. Gitu. Yang ketiga, bisa menurunkan resiko terjadi penyakit jantung. Yang keempat, bagi perempuan yang sedang inisiasi, ini juga bisa menjadi salah satu win-win solution. Jadi setiap kita melakukan donor darah, kita udah mengurangi 350 sampai 450 kilokalorinya. Baik, terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya. 1, 2, 3. Sekian peliputan saya hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.